Seiring banyaknya demand konsumen akan komponen PC RGB untuk menambah estetika komputer mereka, ini mendorong banyak brand komponen PC untuk menciptakan produk-produk RGB yang banyak lagi. Dimulai dari VGA RGB, motherboard RGB, terus CPU cooling RGB, fan juga udah mulai RGB, dan sekarang ada lagi SSD RGB. Mungkin ini bukanlah SSD RGB satu-satunya, cuman kalau kita lihat, ini kayaknya yang paling cantik di antara SSD RGB yang lain. Inilah T-Force Delta Max SSD. SSD yang kali ini datang dari Tim Group, dan ini adalah satu-satunya SSD RGB yang pernah gue review. Gue sendiri punya perasaan yang bercampur sama SSD ini. Kita mulai dari packagingnya dulu. Kelihatan dari boxnya ini, SSD-nya memang mau dibuat sangat flashy. Saat kita unboxing aja, kita mendapatkan SSD-nya itu sendiri, dua kabel dimana yang satu menyolok ke USB 2.0 dan satu lagi nyolok ke ARGB header 5V, dan kain microfiber buat bersihin SSD. Jujur baru kali ini gue beli SSD terus dikasih kain buat bersihinnya. Itu karena semua permukaan SSD-nya ini glossy dan gampang banget kena sidik jari. Jadi butuh microfiber buat bikin SSD-nya kinclong lagi. Tim Delta Max ini kalau kita pegang-pegang kerasa lebih berat dan lebih tebal dibandingkan SSD biasa. Saat kita bandingkan dengan Corsair 4 series, ternyata memang SSD yang ini lebih tebal sekitar 2,5 mm dibanding SSD biasa. Mungkin juga dikarenakan RGB modulnya itu memakan tempat. Warnanya sih jujur cantik banget walaupun RGB-nya lagi mati. Ada warna glossy-glossy keunguan yang bikin SSD Tim Delta Max ini berbeda dengan SSD lain yang biasanya itu dihias dengan stiker biasa. Yang ini kalau kata gue lebih mirip sama surface belakang smartphone kekinian. Konektivitasnya juga agak berbeda dengan SSD biasa, jadi di sebelah SATA power dan SATA port ada colokan micro USB lagi untuk menghidupkan RGB lightingnya tersebut. Dan RGB ini bisa dipilih antara dua, dimana bisa colok ke USB 2.0 atau ke ARGB header. Dan sebenarnya slot micro USB ini juga bisa dicolok ke USB biasa yang ada di komputer, tapi sayangnya cuma bisa ngaktifin RGB-nya doang, bukan menjadi SSD portable. Saat dinyalakan, ternyata warna RGB-nya lebih cantik daripada yang gue kira. SSD ini punya efek RGB soft yang bisa berganti-ganti warna layaknya LED display saking softnya. Sayangnya apabila kita colokinnya ke USB 2.0, RGB-nya ini nggak bisa diganti-ganti warnanya dan cuma ngedisplay rainbow begini aja. Tapi kalau misal kalian colokin ke ARGB header 5V, kalian bisa ganti-ganti warnanya menggunakan software dari motherboard sesuai dengan efek-efek dari motherboard tersebut, bahkan sampai ke mode lagu. Pertama gue lihat ini, gue nggak nyangka sih kalau RGB-nya memang secantik ini. Gue ngira RGB-nya itu nggak soft atau hanya di satu sudut aja, bukan seperti LED display begini. Walaupun begitu, SSD ini pun banyak limitasinya. Yang pertama, SSD ini harus sering-sering di-wipe pakai microfiber clothing-nya karena surface glossy. Yang kedua, SSD ini sayang banget kalau hanya ditempel di belakang motherboard dan nggak kelihatan RGB-nya karena kalian membeli SSD ini nggak semurah SSD biasa. Yang ini agak mahal, apalagi pas dolar lagi naik begini. Jadi pastikan casing kalian itu punya slot buat pajangin SSD seperti biasanya itu di samping kanan motherboard atau di bawah VGA. Yang ketiga, tentunya kabelnya akan lebih banyak satu lagi. Jadi kalau kalian biasanya cuman pusing sama kabel SATA aja, yang ini nambah satu lagi buat ngidupin RGB-nya. Dan yang terakhir, tentunya suhu dari SSD ini lebih hangat dibanding SSD biasa, walaupun nggak akan ngaruh ke performa. Buat performa, SSD ini memberikan performa layaknya SSD SATA atau ya yang tertera di packagingnya. Buat sequential read-write-nya juga oke, write speed-nya bahkan lebih cepat daripada kebanyakan SSD lain karena Tim Group ini menggunakan Samsung TLC. Buat ketahanan SSD ini sendiri, mereka klaim kalau SSD-nya bisa tahan sampai 120 TB dan garansinya sendiri sampai 3 tahun. Ya sisanya standar lah ya.
Kesimpulannya, SSD ini memang cocok buat mempercantik PC kalian, apalagi buat yang suka warna-warni PC-nya, ini SSD cocok banget karena mempunyai LED lights yang super soft. Tapi kalau misal casing kalian itu SSD tray-nya nggak menampilkan SSD-nya alias mungkin di belakang motherboard dan nggak kristal kayak punya gua, kayaknya keluar uang banyak itu mubazir banget. Mending beli yang tanpa RGB di harga yang jauh lebih murah. Dan jadi itulah pendapat kita tentang SSD RGB dari Tim Group. Menurut kalian, apakah SSD ini cocok untuk PC kalian? Kalian bisa komentar aja di bawah. Terakhir, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih kita like, share, dan subscribe. And as always, stay safe.